Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar, bagaimana kita membuat hidup kita siap untuk menyongsong kematian? Padahal kita tahu banyak orang yang tidak memandang kematian sebagai sesuatu yang menyenangkan. Nah, Paulus mengatakan bahwa kematian adalah sebuah keuntungan. Apakah hidup kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah mempelai Kristus yang sudah siap sewaktu-waktu ketika mempelai laki-laki menjemput kita? Tahap mempelai adalah tahap di mana seseorang sudah jatuh cinta kepada Kristus. Kecintaan kepada Kristus akan membuat orang tersebut mengesampingkan semua keinginan-keinginan dunia dan keinginan dagingnya. Kecintaan kepada Kristus membuat orang tersebut memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Kristus setiap saat, kapanpun. Dan melalui setiap keadaan, baik keadaan suka maupun keadaan duka. Kecintaan kepada Kristus membuat seseorang dapat memahami bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, perlu dipahami dan disadari bahwa kata segala sesuatu dan kata kebaikan ini harus dilihat dari dimensi Allah dan bukan dari dimensi manusia. Di zaman akhir ini, iblis berusaha sedemikian rupa untuk menarik lebih banyak orang agar mereka gagal menjadi mempelai Kristus. Nah, karena itu kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga kita layak untuk menjadi mempelai Kristus. Kita harus setia kepada Tuhan, tidak menduakan Tuhan, sepenuhnya percaya dan bergantung kepada Tuhan. Meskipun iblis berusaha sedemikian rupa, kita perlu memegang satu janji Tuhan bahwa kuasa yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada kuasa roh si jahat di dunia ini. Kita adalah calon mempelai dari raja segala raja. Karena itu marilah kita sama-sama pakai pengurapan roh yang dari Tuhan untuk mempersiapkan hidup kita agar sesuai dengan standar yang Tuhan tetapkan untuk layak menjadi mempelai Kristus. Nah, pertumbuhan rohani seseorang pasti disertai dengan adanya perubahan karakter, iya kan? Bukankah masih sering ditemukan orang Kristen yang sudah mengerti firman Tuhan, bahkan sudah terlibat di dalam pelayanan, tapi hidupnya belum juga menunjukkan perubahan? Namun masih hidup di dalam keinginan daging. Tidak bisa menguasai ucapan, masih menyimpan dendam, kebencian, kepahitan, terlibat dalam perzinahan. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak memiliki komitmen untuk berubah, untuk bertumbuh dan berbuah. Kalau seperti ini terus, sampai kapanpun kita tetap menjadi Kristen kanak-kanak. Padahal untuk bisa memerintah dengan Kristus dan layak menjadi mempelai Kristus, kita harusnya sudah menjadi orang yang memiliki kerohanian yang dewasa atau disebut dengan dewasa rohani. Jadi waktu yang singkat ini harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengerjakan bagian kita, yaitu apa? Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Menjadi orang Kristen yang dewasa haruslah menjadi tujuan dan arah hidup kita. Kedewasaan rohani memerlukan hati yang mau belajar dan siap untuk dibentuk.
Maukah kita dibentuk dan diproses Tuhan? Banyak orang yang memberontak, kecewa, mengeluh, mengomel, bersungut-sungut ketika mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Padahal setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kalau hari ini kita rindu menjadi orang Kristen yang dewasa rohani, haruslah ada buktinya. Artinya begini, Kristen harus dipraktekkan dan diwujud nyatakan dalam tindakan nyata sehingga orang lain melihat bahwa kehidupan orang Kristen itu berbeda. Dan lihat, Paulus menasihati kita, ya, di dalam 1 Korintus 14 ayat 20 dikatakan demikian. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Orang dunia tidak peduli dengan keaktifan kita di gereja atau pelayanan. Tetapi yang mereka perhatikan adalah perbuatan kita ketika kita berada di tengah-tengah mereka. Oleh karenanya jadilah pelaku firman agar dunia di sekeliling kita melihat dan mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Karena hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia, oleh karenanya jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.